Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Sari dari kelas Rangkaian Elektronika dengan NIM 2004 11 10 10 040. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan mata kuliah Rangkaian Elektronika. Di sini sudah dapat kita lihat ada salah satu contoh soal yang disuruh mencari berapakah nilai tegangan di R3 pada rangkaian yang ada pada gambar tersebut. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat ada 3 buah resistor dengan masing-masing 40 ohm, 80 ohm, dan 80 ohm yang terhubung secara paralel dan juga terhubung secara seri nantinya. Kemudian juga terdapat sebuah sumber tegangan sebesar 12 volt. Nah, berdasarkan soal yang ada, di sini kita disuruh mencari nilai tegangan pada R3. Dan langkah pertama yang kita lakukan adalah menggabungkan R2 dan R3 secara paralel. Ketika sudah digabung, maka dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Nah, untuk menggabungkan R2 dan R3 ini digunakan rumus R2 dikali R3 per R2 ditambah R3. Sehingga didapatlah R2-nya nanti 80 dikali 80 per 80 ditambah 80. Sehingga dihasilkan R2 sebesar 40 ohm. Nah, selanjutnya 40 ohm ini dimasukkan ke gambar tadi sebagai R2 dan R1 dimasukkan kembali yang bernilai 40 ohm tadi. Selanjutnya yaitu menggabungkan R1 dan R2 secara seri. Kalau menggabungkan secara seri caranya gampang, hanya tinggal menjumlahkan 40 ohm tadi dengan 40 ohm. R2 dan R1 digabungkan sehingga didapatkan R totalnya itu sebesar 80 ohm. Nah, setelah R totalnya didapat, langkah selanjutnya adalah mencari I total yang bisa dicari dengan rumus I sama dengan V per R. Dari data yang kita hasilkan tadi, didapatkan V totalnya itu 12 volt dan R totalnya 80 volt, sehingga I total dihasilkan sebesar 0,15 ampere. Nah, setelah I total atau arus total didapat, langkah selanjutnya adalah mencari tegangan di setiap resistor. Sebelumnya jangan sampai terkecoh, karena arus yang mengalir di keseluruhan rangkaian tidak sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian paralel R2 dan R3. Nah, seperti yang kita dapatkan tadi, arus yang mengalir pada keseluruhan itu sebesar 0,15 ampere. Nah, jika kita mencari tegangan pada R3 menggunakan arus yang ada yang kita gunakan tadi, yang kita cari tadi 0,15 ampere, hasilnya itu salah karena jika menggunakan rumus V sama dengan I dikali R, ya hasil yang didapatkan yaitu 0,15 dikali 80 yaitu 12 volt. Dan itu tidak mungkin karena tegangan sumber rangkaian ini adalah 12 volt. Jika tegangan pada R3 12 volt, maka nantinya R1 dan R2 itu nilainya akan menjadi 0 dan itu adalah kesalahan. Nah, untuk cara yang benarnya itu kita harus menghitung terlebih dahulu tegangan pada R1 karena tegangan total sama dengan tegangan di R1 ditambah dengan tegangan di R2 dan R3. Nah, tegangan R1 ini dapat kita hitung dengan rumus
V sama dengan I dikali R. I-nya itu kita menggunakan 0,15 ampere tadi, dan R-nya itu pada R1 dapat kita lihat 40 ohm, sehingga didapatkan tegangan pada R1 yaitu 6 volt. Nah, karena tegangan total itu sama dengan tegangan pada R1 ditambah R2 dan R3, maka untuk mencari tegangan pada R2 dan R3, kita hanya tinggal mengurangkan tegangan total dengan tegangan pada R1. Sehingga didapatkan tegangan pada R2 dan R3 itu sebesar 6 volt. Nah, karena hambatan R2 dan R3 ini sama, sehingga mudah untuk mencari tegangan masing-masing. Kita hanya tinggal membagi dua tegangan yang didapatkan tadi, VR2 tadi tambah VR3 tadi sama dengan 6 volt kan. Jadi tegangan masing-masingnya itu 3 volt dan 3 volt, karena 6 volt dibagi 2 itu 3 volt. Sehingga didapatkan tegangan pada R3 itu adalah 3 volt. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas tulisan yang kurang jelas karena editan yang kurang memadai. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.